Tidak terasa kita akan memasuki memperingati hari Pentakosta pada hari Minggu depan, ya. Dan saya dalam minggu ini berturut-turut majelis memberikan tugas kepada saya, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dalam beberapa minggu pekan ini saya selalu menyampaikan firman Tuhan secara khusus yang berkaitan dengan hari raya ya, sebagai iman tonggak daripada iman kita. Jadi nanti hari Minggu itu adalah hari raya memperingati Pentakosta, ya. Hari yang ke-50. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Bapak Ibu, saya ingin membagikan firman Tuhan yang nantinya akan berkaitan berujung berpuncak kepada Pentakosta. Nah, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang arti dan maknanya. Ya. Saya menekankan itu sangat penting, sangat baik bagi setiap kita, karena itu sebagai sebuah landasan bagi kita orang percaya ketika kita memperingati hari Pentakosta. Sehingga arti dan makna itu jangan sampai kita lupakan. Nah, saya menyampaikan ada beberapa hal tentang arti makna, ya, kebenaran daripada Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di sana memiliki sebuah arti makna bahwa itu menyatakan kesempurnaan, ya, kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusan Yesus di muka bumi. Jadi sudah selesai. Apa yang dikerjakan Tuhan itu sudah sempurna, sudah selesai. Dan layak kemudian Yesus kembali ke surga. Ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang jangan kita sampai lupa, Tuhan Yesus menyediakan tempat yang kekal bagi kita orang percaya. Bagi kita orang percaya sudah disiapkan tempat. Bukan kemungkinan, ya, tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Itu makna daripada kenaikan Yesus. Yang ketiga, dia adalah imam besar agung dan pengantara, ya. Di surga, Yesus itu menjadi pengantara kita. Di surga Yesus menjadi mendengar apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi permohonan kita, dan dia menjadi pengantara kepada Bapaknya. Dan yang keempat, dia menyatakan dengan jelas cara kedatangannya kedua kali. Setiap kita memperingati kenaikan Yesus, ada sesuatu yang diajarkannya, sesuatu yang penting bagi kita. Dia menyatakan dengan jelas cara kedatangan kedua kali. Kedatangan Yesus yang pertama sudah, kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan kita nantikan, dan datangnya seperti ketika dia naik ke surga. Dan yang terakhir, supaya Roh Kudus diturahkan untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Ya. Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk menyertai setiap kita orang yang percaya. Tidak hanya hari ini, tetapi sampai kesudahan zaman.
Nah, sehingga Bapak Ibu, seperti yang katakan tadi, hari Minggu depan kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kalau di kampung saya, tradisinya Bapak Ibu kalau hari Pentakosta itu, yang paling saya ingat, itu makan-makan. Ya gitu, kira-kira begitu ya. Jadi jemaat itu membawa, kalau di kampung itu, makanan yang sudah dibentuk ditakir. Kalau sekarang dibesek seperti itu ya. Semua jemaat itu membawa itu, dibawa ke gereja. Setelah acara Pentakosta, Bapak Ibu kemudian mereka makan bersama ya. Tradisi itu yang saya selalu ingat. Saya nggak tahu hari ini seperti apa, tetapi waktu saya kecil seperti itu ya. Ada sukacita tersendiri ya, mungkin yang dirasakan sehingga wujudnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama Bapak Ibu, sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah perintah. Yesus memberikan sebuah petunjuk-petunjuk. Ya. Sebelum Yesus terangkat ke surga. Ini yang saya mengajak Bapak Ibu merenungkan. Ayat yang ke-4 dan kemudian ayat yang ke-14. Ini menarik, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, dia memberikan sebuah petunjuk, dia memberikan sebuah perintah kepada murid-murid, kepada para rasul. Bapak Ibu bisa membedakan murid dan rasul? Ya. Sebenarnya ini bicara kepada siapa sih? Perintah nasihat ini. Ya, konteksnya di situ kepada rasul. Siapakah si rasul itu? Kalau demikian bukan kepada murid. Nanti kita akan di waktu yang lain kita akan bicara tentang apa sih bedanya antara murid dan rasul seperti itu. Nah, apa perintahnya, apa petunjuknya, apa pesannya kepada mereka? Dikatakan di dalam ayat yang keempat, perhatikan ayat 4 Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dikatakan di situ Bapak Ibu, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan pergi dari Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke surga Bapak Ibu, ini sebuah petunjuk, ini sebuah pesan, ini sebuah perintah kepada murid-murid, kepada para rasul, supaya jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ. Ya. Sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka? Roh Kudus. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya. Sebab itu perintahnya jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan pergi dari Yerusalem. Kalau kita membandingkan dalam Lukas 24 ayat 49b Bapak Ibu, Lukas 24 49b mengatakan, tetapi kalian harus tetap menunggu di kota ini sampai kuasa dari Allah meliputi kalian. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini. Mari Bapak Ibu renungkan baik-baik ini ya. Jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Perintah. Ya,
pesan sekaligus perintah serta janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat terakhir menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, sepertinya ini meninggalkan masalah baru bagi murid-muridnya. Sepertinya nggak apa-apa lah tinggal di Yerusalem, ya. Tetapi Bapak Ibu sebenarnya sekali lagi sepertinya meninggalkan masalah baru bagi murid-muridnya. Ya. Yesus menyuruh kepada mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita dapat pesan sekaligus perintah, ini kan perlu sebuah ketundukan, perlu sebuah ketaatan. Ya, jangan pergi dari Yerusalem. Kesannya baik-baik saja Bapak Ibu. Ternyata bagi murid-murid ini menjadi sebuah masalah yang baru. Apakah ini juga kalau ini perintah bagi kita? Bagaimana dengan kita? Apakah ini menjadi sebuah persoalan bagi kita? Dan saya percaya ini tidak mudah untuk dikerjakan, akan banyak hal yang menjadi alasan kita untuk kita menolaknya. Bisa jadi karena ini, karena itulah, saya ada kerjaan, ada saya macam-macam, dan sebagainya. Kurang lebih begitu. Nanti hari Rabu kita akan persekutuan di perumahan Adiarsa. Bapak Ibu jemaat silakan hadir. Masalah enggak? Gampang enggak? Dikerjakan enggak? Kurang lebih begitu. Pak, bagaimana dengan warung saya? Apa harus tutup? Pak, bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil-kecil dan sebagainya? Ya. Nah, kenapa saya katakan Bapak Ibu, kesannya tidak ada persoalan. Jangan pergi dari Yerusalem. Kalau para rasul, kalau orang-orang yang pengikut Yesus yang setia, Bapak Ibu, dia akan lakukan ini. Tetapi bagi murid, Bapak Ibu, murid ini hanya sebuah pengikut yang kadangkala kesetiaannya tidak teruji. Nah, inilah yang kadangkala menjadi membalelo seperti itu. Paham ya? Nah, kenapa sih Pak? Apa yang menyebabkan itu menjadi masalah bagi murid-murid para rasul? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyelidiki, kalau kita belajar lebih dalam, ternyata pada saat itu justru Yerusalem itu sedang ada dalam kemelut. Ya. Sedang ada dalam masalah. Nah, bagi murid-murid Yesus, Yerusalem itu bukanlah tempat yang nyaman. Ya. Mengapa? Karena mereka harus berhadapan dengan semua kaum elit politik pada waktu itu. Dia harus menghadapi pemerintah. Dia harus menghadapi dengan agama, dengan para imam, dengan ahli Taurat. Ya. Itu yang sedang ada di Yerusalem pada waktu itu, Bapak Ibu.
Apakah ini tidak menjadi sebuah masalah perintah ini, pesan ini kepada murid-murid, kepada para rasul, untuk tidak meninggalkan Yerusalem seperti itu? Mengapa Yesus tidak memerintahkan kepada mereka ke tempat yang lain, yang mungkin lebih nyaman, lebih aman seperti itu? Ya? Kenapa sih Pak Pendeta kita harus berkutuan ke sana? Kenapa tidak di sini? Itu merepotkan. Kurang lebihnya mungkin bisa seperti itu gitu loh. Ya? Bukankah Yerusalem masih bergejolak dengan berita kebangkitan Yesus yang tidak diakui oleh kelompok-kelompok yang tadi saya katakan? Dan Yesus berpesan kepada mereka, Yesus perintahkan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan saya katakan dari awal, kelihatannya tidak apa-apa pesan ini. Tetapi sebenarnya bagi murid, ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Ini menjadi masalah tersendiri seperti itu. Ada yang saya mau katakan Bapak dari bagian ini Bapak. Ada pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa ini. Kenapa selalu kalau kita melihat berita itu harus Yerusalem, Yerusalem. Bahkan kita nyanyi, oh Yerusalem. Kenapa sih kita nggak ngomong, oh Amerika, seperti itu? Semua bicara Yerusalem, Yerusalem seperti itu. Ya. Ada pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa ini. Apa pelajaran yang berharga yang kita petik Bapak Ibu dari pesan ini kepada setiap kita, Bapak Ibu? Di mana ada saatnya bagi kita orang-orang percaya itu, ya, Tuhan ini menempatkan kita pada zona yang tidak nyaman. Ya? Zona yang tidak aman. Tadi saya katakan yang sederhana begitu kan. Kenapa sih Pak ke sana Pak? Maunya kita yang gampang, yang mudah. Kira-kira begitu kan? Kenapa harus begini, harus begitu, dan sebagainya, kurang lebih begitu loh. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan menempatkan kepada setiap kita ini pada sebuah keadaan yang tidak nyaman bagi kita. Tidak selalu sebenarnya, tetapi ada saatnya kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang seperti ini. Ada saatnya kita ini harus ya dikelilingi dengan masalah yang begitu berat. Bapak Ibu mendengar kesaksian Ibu Utagalu. Nyaho untuk apa sih persoalannya? Hebengnya? Atau nyawanya? Atau apa? Kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan pesan kepada murid-murid, kepada para rasul, untuk tidak meninggalkan Yerusalem, dalam kondisi Yerusalem yang sedang tidak baik-baik, Bapak Ibu, satu sisi ada sebuah pemaknaan bagi kita, ada kalanya Tuhan ini menempatkan kepada kita, ya, dengan sebuah kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita. Paham Bapak Ibu? Dan kemudian kalau kita sudah begini, Tuhan kenapa ya? Gak ada lagi kata
Kenapa? Karena ada saatnya kita ini sama Tuhan ada dalam situasi-situasi yang seperti itu. Dalam kehidupan kita, dikelilingi, diselimuti dengan banyak persoalan. Sudah selesai ini, ganti yang baru. Selesai, ganti lagi, dan sebagainya. Ya, jadi bukan apa-apa, Bapak. Karena memang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi seperti itu. Apa itu karena dosa atau karena apa, ya, banyak hal seperti itu. Tetapi yang saya mau saya tegaskan, saya mau katakan kepada setiap kita, ada kalanya Tuhan izinkan kepada kita seperti itu. Ya, kalau Tuhan izinkan, Bapak Ibu, ya biarlah, nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Yang walaupun secara kasat mata seringkali itu menakuti kita, menghantui kita. Kita sudah membayangkan yang macam-macam tentang sebuah kehidupan kita dengan apa yang sedang ada. Tapi faktanya Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan yang negatif, apa yang kita pikirkan yang buruk, belum tentu terjadi. Dan banyak tidak terjadi. Hanya yang terjadi bayang-bayang kita yang menakutkan dengan sesuatu yang ada seperti itu. Harapan Tuhan bagi setiap kita orang percaya, Bapak Ibu, ya. Tuhan menghendaki semua umatnya bisa menjadi pemenang, bisa memperoleh janji-janjinya. Setelah orang itu, setelah setiap kita bisa bertahan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Menang nggak kita dalam sebuah kondisi yang tidak nyaman? Ya? Bagaimana dengan perkataan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan karakter kita dalam kondisi-kondisi situasi yang tidak nyaman, yang banyak hal menghimpit kita? Tentunya itu yang diharapkan Tuhan kepada setiap kita, ya. Jujur Bapak Ibu, kalau kita mau jujur mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, tidak jarang di rumah kita itu seperti ada di dalam neraka. Ya. Walaupun rumahnya bagus, walaupun ada duitnya, merasa sepertinya rumah yang kita tinggal itu seperti neraka. Ya, anak-anak mau memberontak kepada kita, anak-anak pingin minggat keluar dari rumah kita. Istri mau tinggalkan suami, tinggalkan istri. Ya, Bapak Ibu, itu salah satu fakta-fakta yang ada di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Nah, jika di dalam rumah kita ada persoalan, Bapak Ibu, apakah tindakan kita kemudian kita meninggalkan dengan jalan keluar? Ya, kalau ada problem dalam keluarga kita, apakah kemudian kita keluar, pergi meninggalkannya? Jika di gereja ada sebuah persoalan, apakah kita harus tinggalkan gereja atau tinggalkan sebuah persekutuan? Bapak Ibu, dengarkan pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dia sudah berjanji. Dia akan memberikan kuasa jika Roh Kudus turun atas kita. Yerusalem menggambarkan sebuah keadaan seperti itu.
Jangan pergi. Jangan sakar BDW, ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kemudian saya ingin mengajak memperhatikan, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Itu pesannya, itu perintahnya. Apakah kemudian dikerjakan, apakah mau dituruti dengan apa yang Tuhan sudah minta kepada mereka? Perhatikan dalam pasal pertama, ayat 12 sampai dengan ayat 14 Bapak Ibu. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota di Yerusalem, naiklah mereka di ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Perhatikan, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu ya? Setelah para rasul, setelah para murid-murid ya menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Bukit Zaitun, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Kalau orang Batak, begini Bapak ya, saya lihat begini ya. Kalau orang Batak ada yang meninggal, Bapak Ibu, khususnya yang saudara-saudaranya, buru bere, tulang dan sebagainya kurang lebih begitu. Kalau selesai dari pemakaman, itu biasanya mereka tuh nggak boleh pulang, gitu ya, masih kumpul lagi. Ya, nah kita kalau sudah namanya ke makam, ya sudah selesai, sudah bubar, nunggu nanti hari apa penghiburan. Tapi kalau orang Batak tidak, khususnya keluarganya, sudah capek sehari di situ dari pagi sampai kemudian sore pulang dari pemakaman masih kumpul di situ. Saya nggak tahu apa yang diobrolin, apa lagi makan-makan atau lagi ngurusi berapa tanggungannya dan sebagainya. Tetapi mereka kumpul Bapak Ibu, ya. Itu bukan sesuatu yang gampang, yang mudah begitu. Bujum aja kemarin ke Bekasi begitu ada rasanya pusing. Ayo pulang, begitu katanya begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Ayat itu Bapak Ibu ya. Ngapain di situ? Di sana dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati ya dalam doa bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang ada di situ. Ya. Nah, saya ingin membagikan Bapak Ibu tentang bagian ini. Kata bertekun sehati dan doa. Kata bertekun Bapak Ibu, itu punya arti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Ya, berkeras hati dan sungguh-sungguh. Jadi, jika bertekun artinya kita sungguh-sungguh. Apa? Sungguh-sungguh berdoa. Ya, sungguh-sungguh berpuasa. Sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan.
sungguh-sungguh merendahkan diri, ya, sungguh-sungguh merindukan sebuah jamahan Tuhan. Itu bertekun. Terus-menerus kita berdoa, ya. Terus-menerus kita membaca firman Tuhan, bersekutu, ya, bersekutu sampai Tuhan menjawab doa kita. Sampai peperangan rohani itu bisa dimenangkan, itu bertekun. Ya. Ada jangka waktu untuk membuktikan, ada sebuah kesetiaan. Tidak berhenti sampai kita mendapatkan. Kita sedia untuk berkorban. Itu namanya bertekun. Itu yang dikerjakan oleh murid-murid dengan para rasul, Bapak Ibu. Dia sungguh-sungguh militan seperti itu. Ya, makanya kalau kita belajar beda. Murid, ya, pemahaman murid. Ada murid yang benar-benar sungguh-sungguh. Ada hanya sekedar murid yang tidak sungguh-sungguh. Ada orang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus, tetapi ada orang Kristen yang hanya sekedar. Ya. Itu yang dikatakan dengan bertekun. Para rasul seperti itu, Bapak Ibu. Ada kesetiaan. Ya. Dia buktikan itu. Kemudian ada kata sehati. Mereka semua bertekun dengan sehati. Nah, sehati ini Bapak Ibu, kita harus sehati dengan Tuhan, ya. Di dalam dan melalui gerejanya. Kalau di tempat ini Bapak Ibu, kalau di lingkup kita gereja lokal GKN sini Bapak Ibu, kita juga harus sehati dengan Tuhan di dalam dan melalui gerejanya. Nah, pada waktu kita mengambil bagian, Bapak Ibu, bersama-sama, maka kita akan mengalami sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mengalami sebuah jawaban doa. Kita bisa mengalami sebuah terobosan-terobosan yang baru. Baik itu sifatnya pribadi, baik itu sifatnya keluarga, itu juga bisa sifatnya gereja. Kalau kita ini sehati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sehati itu artinya kita sama-sama ikut menanggung beban. Itu namanya sehati. Nah, orang yang hanya melihat atau menonton dan mendengar, tetapi tidak melakukannya, dia tidak sehati. Makanya Bapak Ibu, itulah yang saya katakan berat. Menjadi sebuah persoalan baru seperti itu. Kita sehati kalau kita selalu ikut terlibat. Ya. Mendukung secara aktif, ikut serta untuk mensukseskan apa sebenarnya yang menjadi sebuah kerinduan kita kalau kita bicara gereja. Kalau kita bicara sebuah kebersamaan. Dan kita percaya Tuhan itu sudah menyediakan berkat bagi kita. Tetapi Tuhan mau kita bersama-sama merendahkan diri, ya, untuk kita menerimanya. Bersehati dalam apa? Dalam hal sederhana yang kita perlu praktek.
dalam kegiatan-kegiatan kita di gereja. Ya. Ikut menanggung beban. Ya. Orang yang hanya melihat, menonton saja, mendengar saja, dan tidak melakukan, dia tidak sehati. Ya. Sehati itu artinya kita ini ada di situ. Bersungguh-sungguh hati, berkeinginan untuk terlibat. Makanya saya mengatakan kepada setiap kita, pada tahun ini kita programkan seluruh jemaat yang sudah menjadi anggota daripada gereja, itu sudah hukumnya wajib untuk ditempati ibadah. Ya, pertongguan seperti itu. Tidak ada lagi sebuah alasan, Pak Pendeta rumah saya kecil. Oh Pak Pendeta karena begini, tidak ada. Kalau kita sudah menyatakan diri menjadi anggota jemaat di gereja ini, kita terus terlibat. Ya. Anak muda yang tidak mau ikut terlibat di anak muda, ya ikut di yang Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang tidak mau ikut di bapak-bapak, ikut anak-anak muda. Berarti begitu ya. Terlibat, itu namanya sehati. Hati kita ada di situ. Ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan untuk kita terlibat. Tidak hanya mendengar, tidak hanya menonton, ya, tetapi turut melakukan. Seperti apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi. Sampai 3 kali. Akhirnya Petrus sedih dan kemudian menangis. Tidak hanya cukup mengatakan aku mengasihi Tuhan. Ada perlu namanya kesatian. Hati kita juga ada di situ. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-12, ayat 25-30, Bapak Ibu, nanti dibaca saja di rumah, di sana mengajarkan tentang prinsip kerajaan rohani. Ya. Apa prinsip kerajaan rohani dalam Matius di situ, Bapak Ibu? 12, 25-30, siapa yang tidak sepakat dan sehati bersama-sama, tidak sepakat dan tidak sehati bersama-sama, berarti orang itu sedang melawan, ya. Orang itu sedang memberontak, ya. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Tuhan, dia sedang mencerai-beraikan. Ini prinsip daripada kerajaan rohani, Bapak Ibu, ya. Nah, prinsip kerajaan rohani ini hanya gelap atau terang. Iya atau tidak ada abu-abu. Tidak ada status quo seperti itu, ya. Prinsip kerajaan rohani, Bapak Ibu, sepakat. Sehati. Ya. Sehati berjalan bersama-sama dan tidak terpecah karena pasti akan hancur dan tidak akan bisa bertahan. Kalau gereja ini, kalau kita orang percaya, bertekun, sehati, sing ada lawan, apa saja kita bisa kerjakan. Amin, Bapak Ibu? Iya, bisa. Tapi kalau kita tidak bertekun, kita tidak sehati, ya susah untuk mengerjakan apa saja. Ibu-ibu yang mau jalan-jalan hanya mikirkan seragam saja, zamannya Adam sampai sekarang nggak pernah sukses. Yang katanya kemahalan kek, katanya kemurahan kek, yang hijau, yang kuning. Harus belajar untuk sehati seperti sepakat lah. Kalau hari ini waktunya hijau, ya hijau lah. Waktunya 50.000, ya 50.000.
Ya kan, Bapak ini sehati. Nanti akhirnya apa? Tercerai-berai, tidak terrealisasi. Ya. Majelis nanti saya selesai ibadah, jangan pulang. Pendeta mau bicara. Mau kemana sih ini? Di bawah, apa sih targetnya yang kita mau kerjakan? Jangan selesai ibadah pulang, berbeda pulang gitu kan. Nyanyi-nyanyi, dengar firman Tuhan pulang gitu kan. Apa yang mau kita kerjakan dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu sesuatu kebenaran yang saya ingin mengajak kepada setiap kita ya. Mari kita untuk bertekun, untuk kita seberhati. Jangan tinggalkan Yerusalem. Apa yang kita kerjakan itu yang sedang kita nanti-nantikan. Ya. Yang terakhir, doa. Doa kita memang di gereja ini mengalami sebuah kekurangan yang kita tidak bisa hidup. Dulu kita tidak punya tempat yang permanen, Bapak Ibu, setiap pagi kita jam 5 kita selalu belusukan ke rumahnya si A, si B seperti itu. Ya. Sampai ke doa untuk pelayan saja akhirnya nyungsep juga. Ya kan? Bapak Ibu, itu sesuatu yang dikerjakan oleh mereka. Ya. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu, itu kekuatan doa saya pikir nggak usah diajarkan, Bapak Ibu paham, mengerti seperti itu. Dahsyat luar biasa sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi sesuatu seperti itu? Ya. Nah, yuk saya rindu sungguh-sungguh Bapak Ibu, iman percaya kita, pengiringan kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, tidak dari waktu ke waktu Bapak Ibu akan semakin tajam ya, semakin tajam, tidak semakin tumpul, tidak semakin kerdil. Semangat kegairahan Bapak Ibu akan terus bernyala-nyala seperti itu. Ya. Ini yang dikerjakan ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Sehingga Bapak Ibu ada sebuah tradisi gereja yang diuri-uri, yang dipelihara sampai hari ini, ada doa 10 hari. Pak, sebenarnya Roh Kudus itu sudah dicurahkan atau belum? Sudah. Ya. Terlebih ketika kita menanti-nanti, ketika kita mengerjakan, kita memohon dengan tadi sehati, ya, dengan kita bertekun Bapak Ibu, itu Tuhan akan terus mencurahkan kuasanya bagi setiap kita. Sehingga apa? Kita disanggupkan, sehingga kita dimampukan ketika kita menghadapi tentang sebuah kondisi, tentang sebuah situasi yang tidak nyaman di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan bisa menang. Kita akan bisa eksis. Ya. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita tidak hanya selalu banyak dengan sebuah keluhan. Tidak ada banyak semua kegerutuhan. Ya. Atau ada sudah mulai capek Bapak Ibu hidup? Apakah Bapak sudah mulai terlalu sering banyak ngomel-ngomel? Ya. Hati-hati jangan sampai itu kemudian kedengar sama Tuhan. Karena ocehanmu, karena omelanmu, karena gerutumu. Ya. Sehingga Tuhan mendengar. Dan akhirnya Tuhan menanting sama kamu, sama kita. Sudah capek Tante Magda, sudah capek Buta Galung, mau pulang. Bagaimana Bapak Ibu? Repot. Biarlah ketika kalau kita mengeluh, kita ngomel, mudah-mudahan Tuhan tidak dengar. Supaya kemudian kita tidak ditanya, udah capek. Ya? Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sesuatu yang saya merasa menganggap penting. Ya?
tentang sebuah kebenaran tentang kenaikan Yesus Kristus yang sudah ajarkan. Itu sebuah kepastian yang kita harus tahu, ngerti. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, ada sebuah pesan, ada sebuah perintah, ada sebuah nasihat, ada sebuah petunjuk yang kita selalu diingatkan dari apa yang disampaikan kepada murid-murid, kepada para rasul. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Akhirnya apa? Nantinya kita, murid-murid Kristus dan para rasul, itu mempunyai tugas untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana kalau saksi Kristus? Tidak sehati, tidak tekun, tidak doanya bersama-sama, meninggalkan Yerusalem. Bagaimana akan bisa menjadi saksi Tuhan? Itu panggilan kita. Makanya Bapak Ibu, selama 40 hari, Tuhan sebelum naik ke surga, menjumpai murid-murid. Supaya apa kelak? Ketika Yesus nanti sudah pergi kembali ke surga, amanat itu, tugas itu diberikan kepada murid-murid dan diberikan kepada setiap kita. Ingat kata firman Tuhan, kamu adalah saksi, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ketika engkau bekerja, ketika engkau di mana saja Bapak Ibu, jangan lupa engkau adalah saksinya Tuhan. Engkau bisa menceritakan apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi biarlah hari ini Bapak Ibu sungguh-sungguh mendengar pesan Tuhan hari ini, ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mari kita bertekun, mari kita sehati, mari kita selalu berdoa bahwa segala hal semuanya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.